Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini. Kembali Tuhan menganugerahkan nafas hidup, kesempatan dan waktu yang indah untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, seorang wanita membawa bayinya dalam gendongan dan masuk ke dalam sungai Gangga di India. Dalam waktu yang begitu cepat, wanita ini menenggelamkan bayinya ke dalam sungai dan membiarkannya mati terbawa arus. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bayi itu. Seorang misionaris bernama M.V. Varghese melihat wanita itu menangis dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Sang wanita yang bernama Alila menceritakan bahwa ia baru saja mengorbankan bayinya kepada dewa yang berkuasa atas sungai Gangga dengan tujuan menghilangkan kutuk dalam diri dan keluarganya. Ritual pengorbanan semacam ini masih terjadi di beberapa wilayah di India dan dilakukan karena orang-orang ingin terlepas dari kutukan. Kepada Alila, Varghese menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah datang untuk menanggung segala kutuk akibat dosa. Alila meresponi dengan positif kabar keselamatan itu. Tapi sayangnya waktu tidak bisa diputar. Bayinya telah meninggal. Dalam Galatia 3:13 ini tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi ketentuan hukum Taurat dengan sempurna. Dan apa yang menjadi konsekuensi dari kegagalan memenuhi hukum Taurat adalah mengalami kutukan. Dalam Ulangan pasal 27 ayat 26 tertulis, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Jelas sekali saudara, bahwa setiap orang yang gagal memenuhi hukum Taurat pasti mengalami kutuk. Dan tidak ada jalan dengan kekuatan sendiri untuk terlepas dari kutuk itu. Setiap orang yang berbuat dosa berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari segala kutuk tersebut dengan upaya kita atau kekuatan kita sendiri. Tapi syukurlah bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah sendiri telah datang sebagai manusia dan menjadikan dirinya sebagai korban yang suci untuk membebaskan kita dari segala kutuk. Dan inilah yang menjadi kunci kebebasan kita dari segala kutukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengambil dan menimpakan kutuk yang seharusnya kita terima kepada dirinya sendiri. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-5 tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hidup di bawah kutuk, tapi hidup dalam berkat dan keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Kita sudah diampuni dan dijadikan ciptaan yang baru, yang hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Kalau ada di antara kita yang saat ini merasa bahwa hidup kita dalam keadaan dikutuk karena punya banyak masalah, banyak hutang, banyak pergumulan, mengalami sakit, penderitaan, dan berbagai kesukaran, ingatlah bahwa kita sudah ditebus dan dibebaskan dari segala kutuk akibat dosa. Jangan biarkan iblis membuat kita tertekan dan terintimidasi dengan kutuk. Saudara dan saya sudah dibebaskan, dan kita saat ini hidup dalam berkat Tuhan. Percayalah saudara, bahwa hidupmu tidak berada dalam kutuk, tapi dalam anugerah-Nya yang menyelamatkan dan memberkati. Tentu kalau ada dosa, kita perlu mengakui dan bertobat, serta hiduplah dalam ketaatan pada firman-Nya. Mari sekali lagi saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari segala kutuk, dan segala kutuk itu telah Ia tanggung di dalam diri-Nya untuk memberikan kita kelepasan, kemenangan, dan kehidupan yang penuh dengan berkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami, meneguhkan iman percaya kami, memberikan kami sukacita, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari segala kutuk akibat dosa. Kami tidak hidup di bawah kutuk dan maut, tapi kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kami, menyelamatkan dan menganugerahi kami kehidupan yang berkelimpahan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa kami sudah dimenangkan, kami sudah dilepaskan, dan kami tidak ada di bawah bayang-bayang kutuk apapun, sebab Tuhan sudah membebaskan kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan menolong kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana alam, banjir, gempa bumi, dan berbagai peristiwa lainnya di Manado dan di berbagai kota-kota lain di Indonesia, agar Tuhan melawat, memberikan kekuatan, pertolongan, dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!